Apa kesalahan dari istri Lot yang harus kita hindari di akhir zaman adalah meragukan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, meragukan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, meragukan Tuhan. Masih dalam ayat yang ke-26, Kejadian 19 ayat 26, sama-sama kita baca saudara. 3, ya, tetapi menoleh ke belakang, lalu apa? Sama-sama bilang sama saya, menoleh. Kata menoleh bahasa aslinya nabat, ini sebuah kata kerja, artinya mengarahkan pandangannya. Saya coba menelaah saudara, apa maksud, apa tujuan dari kalimat ini saudara, dari kata ini saudara. Saya menemukan begini saudara, istri Lot kenapa dia menoleh ke belakang? Karena begini saudara, maknanya adalah dia masih belum percaya sepenuhnya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyediakan jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan saudara. Sekali lagi, istri Lot menoleh ke belakang karena dia belum percaya sepenuhnya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang jauh lebih baik dari apa yang dia tinggalkan saudara. Ini konteksnya sama seperti ketika bangsa Israel, mereka meninggalkan Mesir. Mereka kenapa masih terus mengalihkan pandangannya ke Mesir? Karena mereka belum yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang jauh lebih baik daripada Mesir yang mereka tinggalkan. Makanya dalam perjalanan dikit-dikit Mesir masih tetap mereka pikir lebih baik karena mereka kurang percaya sepenuhnya sama Tuhan. Ini yang berbahaya saudara. Memang saya ngerti saudara, yang namanya Lot itu kaya raya luar biasa. Saudara ingat Abraham dan Lot harus pisah. Kenapa? Karena saking kayanya mereka, sampai satu daerah nggak cukup untuk mereka berdua. Masih ingat kisahnya? Kristen bukan ini semua? Ditanya kisah Alkitab, kami tak tahu. Hei, tolong pengerja habis ini periksa semua KTP. Saya mau bilang saudara, tapi nggak apa-apa saudara, apapun siapapun boleh datang rumah Tuhan, rumah kita semua, amin, haleluya. Akhirnya harus pisah. Lot pilih Sodom dan Gomora karena dia lihat tanahnya tanah yang subur saudara. Saya mau bilang saudara, Lot kaya raya, istrinya pasti kaya raya, betul ya? Namanya suami kaya, istri pasti kaya, betul ibu-ibu? Apalagi zaman sekarang, iya kan? Apalagi zaman sekarang biasanya harta suami dikuasai istri. Betul bapak-bapak? Ada bapak-bapak menderita di tempat ini. Iya. Oh zaman sekarang, waduh istri-istri, waduh kuasai semua. Rumah atas nama istri, mobil-mobil atas nama istri. Oh sertifikat sampai rekening atas nama istri. Yang atas nama suami cuman kaos kutang miliknya saja itu. Iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, supaya suami saya nggak macam-macam Pak Pendeta, supaya kalau dia macam-macam keluar kau dari rumah Intan Papa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, ada bapak-bapak ketawa sambil nangis. Betul Pak Pendeta. Apalagi zaman sekarang saya mau bilang ya, ada banyak wanita-wanita menguasai semuanya saudara. Betul. Waduh, memang semuanya memang dia kuasai. Sampai pernah saya ada wanita 30-an tahun saudara minta doa pasangan hidup saudara. Pak Pendeta tolong doakan pasangan hidup. Dia maju saudara. Habis itu dalam doa saya, minta jodoh. Oke. Saya lagi berdoa, Tuhan kasih jodoh. Tiba-tiba dia lanjut begini, Pak Pendeta doakan supaya suami itu, laki-laki itu menyerahkan hartanya semuanya buat saya. Oh my God. Oh my God. Ternyata ada niat jahat di balik itu saudara. Iya, tapi kan saya pendeta yang berhikmat saudara. Jadi ketika dia minta begitu saya langsung bilang, Tuhan kasih yang terbaik. Tapi dalam hati saya, Tuhan selamatkan laki-laki itu Tuhan. Ini mumpung banyak anak muda ya. Shalom para pria. Sebelum nikah hati-hati. Karena ada banyak wanita ternyata bukan mencintai kita apa adanya, tapi mencintai kita ada apanya. Saya mau bilang ya buat para laki-laki, shalom para pria yang belum menikah. Pesan saya, ini saya pendeta sayang sama saudara. Ini nggak ada pendeta yang ngajarin, saya doang yang punya pengalaman panjang tentang cinta. Saya mau bilang ya, ketika PDKT pura-pura miskin. Iya, ketika PDKT pastikan pura-pura miskin. Saya aja lakukan itu saudara. Iya,
Karena begini, saya punya prinsip begini. Wanita yang tidak mau bersamaku di masa sukarku, tidak layak bersamaku di masa keemasanku, saudara. Nggak apa-apa, udah sesi terakhir, santai lah. Saya biasa berwibawa, saudara. Cuma kali ini doang yang... Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati. Buat para wanita juga, shalom para wanita. Hati-hati. Karena memang ada laki-laki miskin beneran. Jangan dia udah bilang, aku nggak punya apa-apa. Cuma kamu harta aku satu-satunya. So sweet. Aduh, turut berduka cita. Istri Lot pasti kaya raya, saudara. Itu pasti kaya raya, saudara. Istri Lot ini kaya raya, saudara. Saya percaya di rumahnya tasnya itu minimal ya, LV Sukaesi, bukan Louis Vuitton. Minimal itu Furlah. Minimal tuh Hermes, Birkin, made in Mangga Dua nggak cocok di sini, apalagi pasar ular belakang situ, mbak. Made in Warakas nggak mungkin, saudara, nggak mungkin, saudara. Yang mahal-mahal, saudara, make upnya itu minimal, MAC. Ada kan MAC, betul ya? Betul para wanita, betul ya? Atau itu Make Up Forever. Udah cuma dua itu yang saya tahu, saudara. Iya, nggak mungkin ada FIFA di rumahnya, nggak mungkin. Fanbo, oh lagi live, FIFA maaf. Nanti tiba-tiba, waduh, somasi lagi. Iya. FIFA Fanbo seger. Aman. Saya mau bilang, saudara, istri Lot kaya raya, saudara. Tapi saya yang begini, saudara, ketika dia tinggalkan semuanya, saya mau bilang, saudara, dia nggak yakin bahwa Tuhan sanggup kasih yang jauh lebih baik buat dia. Saya mau bilang, saudara, hidup bersama Tuhan di akhir zaman, ada saat bisa Tuhan izinkan kita kehilangan segala sesuatu. Hanya untuk keselamatan, sekali lagi untuk keselamatan, Tuhan bisa izinkan saudara dan saya bisa kehilangan segala sesuatu. Tapi saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan izinkan kita kehilangan segala sesuatu untuk keselamatan, jangan takut, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan sanggup menjadikan yang jauh lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya Kolose, Efesus pasalnya yang ketiga 20 bilang begini, saudara. 3, ya, bagi dialah yang dapat apa? Melakukan jauh lebih banyak dari apa yang atau kita pikirkan. Sama-sama bilang sama saya, jauh lebih banyak. Sama-sama bilang sama saya, jauh lebih baik. Saya mau bilang, saudara, gereja ini berawal dari keyakinan gembala sidang bahwa Tuhan sanggup sediakan yang jauh lebih baik, saudara. Beliau bersama dengan, yaitu saudara, Bapak Ibu Gembala kita, saudara, sudah membangun bisnis yang begitu luar biasa, sudah punya bisnis yang begitu luar biasa. Tapi mereka rela tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena mereka tahu, sekalipun secara hitung-hitungan, gak masuk hitungan, saudara, tapi mereka tahu Tuhan pasti sanggup menyediakan yang jauh lebih baik. Katakan amin. Saya tinggalkan semuanya pada masa itu, saudara, sesuatu yang saya sudah bangun dengan luar biasa, saudara, dengan keringat, saudara, dengan air mata di sana untuk melayani Tuhan, karena saya tahu salah satunya Tuhan sanggup sediakan yang jauh lebih baik. Katakan amin. Karena saya mau bilang, saudara, Alkitab bilang apa? Bahwa Bapa yang jahat saja tahu memberikan apa yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa kita di sorga, dia Bapa yang baik. Katakan amin. Jangan takut, Tuhan sanggup sediakan yang lebih baik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sanggup sediakan yang jauh lebih baik. Karena dia Bapa yang baik. Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam Musa boleh siap-siap, saudara. Yang ketiga. Tapi saya teringat, saudara, zaman dulu, saudara, Tuhan, saya pernah ngalamin masa-masa sukar sampai mau makan aja susah, saudara. Tapi sekarang jadi pendeta, sampai bingung mau makan apa. Di mobil, makanan, very much. Saya sudah bingung mau pilih yang mana nih, saking banyaknya. Mobil rasa food court. Iya. Dan saya ngerasain jadi pendeta disayang banyak jemaat tuh,
So sweet banget. Tak berdaya bila harus. Ya kemarin sedikit ya. Jemaat di mana-mana tuh baik-baik semua saudara. Ya pernah kemarin tuh baru. Kan mobil saya sempat rusak gitu ya. Saya beli mobil bekas, mobil tua. Tapi karena besar, saya beli karena senang keluarga bisa masuk semuanya ke dalam saudara. Sehingga cerita baru beli awal-awal pakai aman. Tiba-tiba, wow Tuhan Yesus ternyata mesinnya amsyong bos. Pak udah diperiksa semua sebelumnya, tiba-tiba pas pakai, waduh amsyong. Akhirnya harus turun mesin. Bapak-bapak yang ngerti mesin pasti tahu. Tidak murah itu. Akhirnya tim saya ngurusin semua, dia yang bawa ke bengkel, dia ngatur semuanya, dia kasih laporan, Kak, ini biayanya semuanya segini. Oh Tuhan. Akhirnya saya ya udahlah mau gimana lagi. Singkat cerita bayar. Kemarin di restoran itu lagi ngobrol, dia kasih laporan. Selesai bayar semua. Singkat cerita itu, istri saya teleponan, kita video call. Saya bilang, biayanya segini lumayan nih. Kita bersabar dulu ya, bulan ini kita makan minyak sama garam dulu aja ya. Itu nggak usah beli pampers dulu, nggak usah lah, nggak apa-apa lah dia pelepasan di mana-mana, nggak apa-apa lah. Anggap aja aromaterapi lah, nggak apa-apa. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Saya pikir saudara orang baik. Ternyata di pojok kan ada seorang ibu yang duduk dari tadi. Ternyata dia jemaat Nia saudara. Dan dia nggak ngomong dari awal, padahal 2 minggu lalu saya sudah bilang, tolong kalau jemaat ketemu saya, please ngaku dulu dari awal, shalom Pak Pendeta, supaya saya tahu. Dari tadi ibu itu dari tadi duduk di situ, ternyata jemaat. Kalau saya tahu di jemaat, saya nggak akan bilang minyak garam, nggak akan. Tapi ternyata dia dengar, tiba-tiba dia datang dengan 2 plastik besar. Pak Pendeta, ini berkat Bapak Pendeta bawa pulang. Saya bilang, saya bilang ke tim saya, aduh Kak disayang jemaat ya. Iya Kak, dia nggak tega kayaknya minyak garam Kak, nggak tega Kak. Tapi itu loh, Tuhan sediakan. Dulu saya, zaman kerja kan saya pernah jadi sales gitu saudara. Itu naik motor ke sana kemari, dan saya paling takut lihat polisi. Karena saya nggak punya SIM. Yang kedua, motor yang saya pakai itu motor teman, pajaknya udah bertahun-tahun nggak bayar saudara. Waduh. Jadi setiap lihat polisi ketakutan gitu saudara. Betul. Apalagi kalau lihat razia saudara, udah kayak penghakiman terakhir saudara. Oh Tuhan. Tapi sekarang jadi pendeta. Kemarin saya diundang mewakili umat Kristiani berdoa di acara doa bersama HUT Bayangkara ke-78. Ya. Itu saya diundang mewakili umat Kristiani, saya pakai nih Stola Tiberias, kebanggaan saya. Iya, saya kan pendeta Tiberias banget, kalau dibelah hati saya ada tulisan Tiberias. Ya, di belakang sini Ibu Gembala, I love you so much. Di sebelah sini Gading Nias, uye. Jadi saya jalan saudara, itu jenderal-jenderal dari bintang 1, 2, 3 sampai bintang 7 yang terpercaya ada di sana saudara. Dan saya kagum, saya kaget respon mereka semua. Pak Pendeta. Saya dalam hati saya, ini yang dulu tilang-tilang saya ini. Enggak, bukan. Enggak, dalam hati saya, oh Tuhan, siapakah aku ini Tuhan gitu. Tapi saya ngerasain Tuhan, apa yang Tuhan sediakan itu begitu luar biasa. Saya sampai bilang sama tim saya, Tuhan, udah nggak tahu mau bilang apa sama Tuhan, tuh kayak baik banget. Saya rela tinggalkan semuanya karena saya yakin Tuhan sanggup sediakan yang jauh lebih baik, dan ternyata semuanya terbukti. Saya mau bilang saudara, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita harus kehilangan sesuatu yang berharga, jangan takut. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan yang jauh lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kita akan cepat poin terakhir saudara. Yang terakhir, apa kesalahan dari istri Lot? Hatinya melekat pada keduniawian. Lot, ayat yang ke-26, istrinya, kita lihat sekali lagi, menoleh ke
belakang. Kata menoleh punya makna juga saudara, sebuah kata kerja, yaitu mengamat-amati. Kata mengamat-amati itu punya arti pandangannya terikat pada objek yang dia lihat saudara. Jadi pandangan istri Lot terikat pada objek yang dilihat. Maksudnya apa? Menggambarkan maknanya begini. Pandangannya gambaran tentang hati. Karena mata adalah jendela hati. Hatinya ternyata terikat pada apa yang dia miliki di sana saudara. Saya mau bilang begini saudara. Terlepas dari dosa yang ada di Sodom dan Gomora, apa yang dimiliki oleh Lot adalah berkat Tuhan. Amin. Harta, kekayaan, jabatan, segala berkat jasmani itu dari Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, itu baik adanya. Sayangnya kesalahan istri Lot, dia mengizinkan apa yang sebenarnya Tuhan ciptakan untuk hanya di tangannya masuk sampai pada hatinya. Jadi akhirnya si harta kekayaan itu masuk dan menguasai hatinya saudara. Inilah kesalahannya. Saya mau bilang di akhir zaman ada banyak orang memasukkan harta kekayaan, jabatan, kenikmatan dunia sampai pada hatinya, sehingga terikat dengan keduniawian. Saya mau bilang berkat itu baik, jabatan, kekayaan itu baik, selama kau tahan itu hanya sampai di tanganmu. Karena kalau sampai masuk ke hatimu, dia akan berubah. Selama itu di tanganmu jadi hamba dalam hidupmu, tapi selama itu masuk ke hatimu akan jadi tuan dalam hidupmu yang menguasai. Makanya satu quotes Ibu Gembala yang sangat memberkati saya, yang saya temukan tadi sore, saudara bilang begini. Ibu Gembala bilang begini, hati-hati dengan uang. Uang bisa menjadi hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat atau tuan yang bengis saudara. Jadi kalau kita jadikan uang hamba kita, kita bisa gunakan uang untuk jadi berkat, untuk tolong orang lain, untuk membangun pelayanan. Tapi kalau itu sudah masuk sampai pada hati kita, ada banyak orang rela sampai lakukan dosa hanya untuk uang saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, hati-hati. Makanya kita bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pastikan yang di hatimu hanya Tuhan saja, katakan amin. Sebelum saya tutup khotbah saya, sebelum kita akhiri ibadah kita, tim saya ya, daripada kalian gaji buta di sana, silakan. Keduniawian, kalau hanya sampai di tangan kita, aman. Keselamatan yang Tuhan sediakan, kapanpun itu terjadi pengangkatan, kita bisa dengan mudah melepaskan dan menikmati keselamatan. Tapi sayangnya ada banyak orang Kristen di akhir zaman mengizinkan keduniawian tadi, harta kekayaan menguasai hidupnya. Dia terlena dengan segala sabar. Nafsu banget main tarik aja, sabar. Akhirnya menguasai hidupnya. Inilah yang bisa berbahaya. Karena sekalipun keselamatan sudah ada di depan matanya, tetapi tadi saudara, keduniawian akan mengikatnya. Kenapa ketawa? Emang udah kayak hewan kurban kah? Berdosa ketawain pendeta dosa. Keduniawian akan akhirnya menghalangi kita, menarik kita, bisa kehilangan yang namanya keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Makanya Tuhan bilang apa? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, gambaran kerajaan sorga. Karena dunia sementara, sorga untuk selamanya. Gembala sidang kita selalu menyuarakan apa? Jangan duniawi. Karena keduniawian akan mengikat kita, membuat kita bisa kehilangan keselamatan. Tapi selama semua itu hanya sampai di tangan kita, kapanpun waktu Tuhan, kita akan menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan duniawi. Keselamatan sudah Tuhan sediakan. Sekali kita tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah yang diberkati. Boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Salib di depan, duniaku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, duniaku tinggal, ku tak ingkar, ku tak. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah, sambil kita boleh bangkit berdiri mengikut Yesus. Keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar Tuhan, ku tak ingkar, mengikut Yesus. Keputusanmu, ku tak ingkar, ku
berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan setiap kita yang hidup di akhir zaman, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot sebenarnya sudah dirancangkan Tuhan untuk menikmati keselamatan, tapi karena kesalahannya dia kehilangan keselamatan. Yang pertama, sadarilah firman Tuhan itu penting. Karena di dunia yang gelap hari-hari ini, firman Tuhanlah yang akan menerangi setiap kita untuk menuntun langkah kita sampai pada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Yang kedua, jangan pernah ragukan Tuhan. Hidup di akhir zaman, Tuhan bisa izinkan kita kehilangan segala sesuatu, tapi selama konsekuensinya adalah keselamatan, yakinlah Tuhan sanggup menyediakan yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir, jangan duniawi. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan saja, sehingga kapanpun waktu Tuhan, keselamatan akan menjadi bagian setiap kita. Mari doa di hadapan Tuhan, katakan jangan duniawi. Dunia sementara, sorga selamanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu. Mereka tetap hidup dengan fokus tertuju pada kerajaan sorga, sehingga kapanpun waktu Tuhan, sesuai dengan penglihatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada gembala sidang Jemaat Tiberias, setiap kita, lautan manusia berjubah kekudusan dalam kerajaan sorga. Kami doa, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan, kehidupan, pemulihan, Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Tidak akan pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Anak cucu kami pintar, cerdas, ngerasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami menyerahkan itu Tuhan, tempat ini juga Tuhan berkati, koordinator tempat ini Tuhan berkati, rekan-rekan yang melayani semuanya juga diberkati. Bahkan gereja kami, terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami, pendeta Darnya Tibari aja, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Sayangi gembala sidang kami Tuhan, akan melayani sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Bahkan ucap berkat para pemimpin kami, Karisto Kargo, dalam berkat perlindungan Tuhan yang sempurna, penuh hikmat, kebijaksanaan dari sorga. Bahkan kami menyerahkan itu Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia diberkati. Kami doa Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga sertai. Besok dan seterusnya usaha, pekerjaan, bisnis, toko, dagangan, studi kami Tuhan berkati berhasil. Ucap berkat sesi terakhir pendeta Alex bersama rekan-rekan dalam hikmat, kebijaksanaan, urapan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama rekan hatimu, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun dan seterusnya lah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.